Welcome Leo, selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohender dan Leo ini untuk kapanpun kalian menemukan readingan ini. Atau kita sedang menuju ke dari pertengahan ke akhir Mei. Iya, kayaknya udah mulai masuk pertengahan deh. Sekarang tanggal berapa sih? 18, 19? Iya, anyway Leo, di sini kamu punya The Emperor. Aku ngerasa apapun kondisi kamu sekarang, apapun yang lagi kamu hadepin, kamu punya kendali di sini. Jadi nggak yang apa ya, aduh, nggak yang kacau berantakan lah, nggak sekacau kacaunya. Kamu masih tahu harus ngapain, kamu masih tahu apa yang bisa kamu benahin di sini. Yang jelas kontrolnya kerasa banget sih. Mungkin ada keinginan kamu yang pengen ngambil alih, ngambil kendali lagi, yang kemarin mungkin sempet sempet agak agak hilang arah gitu kali ya, agak hilang arah. Terus kamu pengen gimana caranya supaya ini bisa jelas lagi nih arahnya kemana. Itu bisa jadi apa aja sih, mungkin soal kerjaan kamu, mungkin soal relationship kamu. Ya, hilang kendali itu kadang ya salah satunya mungkin karena kamu nggak tahu apa yang bakal kamu hadepin selanjutnya kali ya, gitu. Kamu nggak tahu nextnya kamu bakal ngadepin apa, makanya kamu ngerasa aduh aku nggak punya kendali nih di sini. Nextnya gimana bakal ada. Iya, losing control mungkin salah satunya di situ. Cuma selain itu pun, kalau aku rasa kalau kamu ada di kondisi yang bukan habitat asli, aduh itu agak susah sih. Bukan habitat asli itu yang gimana, mungkin kamu ada di luar kompetensi kamu kali, kamu ada ngadepin kerjaan yang kompetensinya di luar kamu, atau kamu lagi ada di lingkungan yang nggak familiar dengan kamu. Itu juga bisa bikin kamu agak nggak punya kendali, nggak punya kontrol di situ. Jadi sekarang ini nih Leo, kamu mulai ngedapetin lagi kontrol itu, mulai kerasa lagi kamu punya kendali di sini. Cuma di sini crossing the reading ada Ace of Cups, tadi aku udah nyontek Ace of Cups di sini. Mungkin walaupun secara warna kayak apa sih, kayak color scheme-nya sama gitu, mirip, aku ngerasa yang hilang atau yang jadi hambatan kamu di sini, kamu terasa kosong atau terasa kosong emotionally. Mungkin kamu terlalu lelah di sini buat ngambil kendali. Kamu terlalu apa ya, terlalu controlling sampai-sampai si aspek emosional itu bisa kamu abaikan atau bisa kamu tinggalkan. Yang aku aku cukup familiar dan nggak terlalu aneh sih dengan hal semacam ini. Kadang kalau kita udah terlalu ngambil alih, ngambil kendali kayak gitu, apalagi terlalu thinking dominan, bakal kerasa tuh kayak gitu. Kayak ini aku mengambil alih hidupku kayak gini tuh buat apa ya, kayak bakal ada yang berasa kosong. Mungkin kekosongannya bisa kekosongan makna gitu, kayak kamu mulai ngerasa ya hidup kamu udah nggak sekacau itu, tapi buat apa ya, what's the point, kayak gitu. Mungkin Ace of Cups di sini kayak ada rasa haus atau kekosongan yang harus kamu isi pada akhirnya. Di samping kendali yang kamu dapetin kembali. Oke, itu agak itu rhyming sih ya. Kendali yang kamu dapetin kembali di sini, apa yang udah kamu hilangkan atau apa yang udah kamu korbankan sebagai harganya buat dapetin lagi kendali ini. Ya, Root of the Reading ada King of Sword. King of Sword tuh aduh, kayaknya jelas deh apa yang kamu korbankan di sini demi dapetin lagi sense of controlnya kamu. Mungkin ya kalau ngeliat King of Sword di sini, dia bijak, dia ahli, dia kompeten, tapi dia emotionally empty gitu kali ya aku bilangnya. Iya, dia nggak apa ya, dia nggak romantis. Bahkan dengan penampilannya sendiri dia nggak seperhatian itu. Rambutnya aja botak, nggak maksudnya kayak nggak ada apa ya. Kadang kalau kita terlalu logis, kita bisa agak alien dengan orang-orang sekitar kita. Kita bisa agak ngambil jarak kali dengan orang-orang sekitar. Ya, King of Swords di sini dengan penampilan dia yang kayak gini kan kesannya kayak nyentrik banget gitu. Jadi orang-orang juga sekitar dia bakal agak apa ya? Agak enggan kali, agak sungkan. Iya, agak sungkan kali, agak segen gitu kalau mau nyapa dia gitu. Kayaknya dia King of Swords di sini adalah Emperor yang mahkotanya dilepas. Tapi anyway, itu kayaknya kita bahas lain kali. Ada strength di pas energinya. Ya, buat ngambil kendali kamu butuh kekuatan, dan mau nggak mau ya kekuatan di sini, ya strength di sini iya sih.
pada akhirnya kalau kalau yang hilang di kamu adalah kebutuhan emosional kamu yang terabaikan, ya aku bisa ngerti. Ya soalnya kamu lagi dituntut untuk jadi kuat gitu kali ya. Dengan kendali yang kamu dapatkan sekarang ini juga ada tanggung jawab mungkin yang harus kamu pikul. Jadi bakal ada waktu mungkin yang harusnya kamu habisin sama keluarga atau sama orang-orang terdekat kamu, ya kamu nggak akan ada di situ, nggak akan hadir di situ. Ya mungkin badannya hadir di sini kayak King of Swords, tapi kepalanya ada di mana gitu, maksudnya pikirannya ada di mana, ya nggak ada yang tahu gitu. Yang jelas ada kebutuhan emosional yang nggak kamu penuhin sebagai bayaran dari kamu yang menjadi kuat, kamu yang ngambil kendali lagi di hidup kamu sekarang ini. Lihat dari King of Swords, di atasnya Crowning Trading ada Ten of Swords, dan Hierophant ada di Future energinya. Ya, Fate di sini atau Hierophant mungkin ini ya dari 4 ke 5 juga itu. Ya, dan satunya itu kayaknya Ace of Cups sih, ngerti gak sih? Kayak 4 tambah 1 sama dengan 5, ya udah lah. Yang jelas ada aspek emosional yang pada akhirnya kamu aplikasikan di hidup kamu. Mungkin kamu yang memvalidasi kekurangan kamu atau memvalidasi kekosongan, kehampaan di hidup kamu sekarang. Kamu mungkin ngerasa kosong atau ngerasa jauh dengan orang-orang tersayangnya kamu sekarang. Jadinya kamu bisa lebih kendali yang tadinya sebegitu kamu pegang dengan ketat gitu, dengan kuat, kamu bisa agak lepaskan dan agak, kalau ngomongin harapan atau fate di sini, kamu bisa ya sama kayak fate kali ya. Ya kadang kita nggak harus mengendalikan semuanya, kita berserah aja pada yang maha kuasa. Kalau aku udah mengerjakan semampuku, selebihnya aku serahkan lagi pada yang lebih kuasa soal segala sesuatu kayak gitu. Dan aku rasa ini yang kamu butuhin sekarang. Kekosongannya kamu mungkin bisa diisi dengan mungkin lebih dekat sama Tuhan gitu kali ya. Ya soalnya kalau ngelihat Ten of Swords di atasnya, Crowning Trading itu kayak logika kamu yang udah mulai menyerah, logika kamu yang udah bilang cukup, aku nggak bisa mikir lagi, banyak hal yang nggak bisa aku beresin di kepala aku butuh lebih, aku butuh uh, istirahat kayak gitu, kayak logikanya atau mentalnya udah runtuh mungkin kayak gitu. Jadi ya butuh berserah, iya. Apalagi kalau kamu segitu ketatnya memegang kendali kamu sekarang, ya iya mungkin kalau nggak di masa mendatang, ya sekarang ini yang kamu butuhin. Ini loh, dari Ace of Cups ke King of Cups. Posisi kamu, questionnaire-nya di sini ada King of Cups, ada kamu yang lagi dekat-dekatnya dengan sisi emosional kamu. Mungkin kamu di sini yang tadi aku bilang ngevalidasi kekurangan kamu, kekosongan kamu, dan mungkin di sini juga kamu yang bisa agak lebih sensitif dengan perasaan orang-orang sekitar kamu. Kamu mungkin yang ngelihat orang-orang terdekat kamu yang ngerasa belakangan kamu udah absen gitu, nggak hadir di hidup mereka, kamu ngerasa berdosa kayak gitu, kayak aduh gue udah lama kali nggak hadir di sini, maksudnya fisiknya mungkin hadir, tapi yang tadi aku bilang King of Swords, pikirannya ada entah di mana. Kalau King of Cups perasaannya hadir, iya, perasaannya hadir, dan mungkin fisiknya belum hadir di situ, tapi rasa rindunya ada gitu kali. Kamu kangen mungkin sekarang sama keluarga kamu, sama orang tua kamu, anak-anak, pasangan kayak gitu. Dari kemarin mungkin kamu sibuk kerja atau sibuk ngurusin bisnis kamu atau apalah itu yang mengharuskan kamu untuk ngambil kendali penuh di situ, dan sekarang kamu kerasa kangennya, kerasa kosongnya gitu. Dan environmentnya ada Two of Swords. Kalau ngeliat environment, mungkin ini pilihan yang dikasih sama orang-orang sekitar kamu mau ngurusin hal ini gitu, atau duduk bareng dengan mereka kayak gitu. Pada akhirnya mereka ngembaliin pilihannya itu ke kamu lagi. Mana yang lebih penting buat kamu sekarang? Bersama orang-orang tersayangnya kamu, atau kamu bener-bener ngurusin hal ini, tanggung jawab kamu ini. Dan itu aku rasa mungkin bisa lebih fleksibel gitu kali ya. Kalau ngeliat Two of Swords, pilihannya ya mungkin 2 pilihan, tapi di antara 2 pilihan ini nggak ada yang benar-benar benar, maksudnya nggak ada yang absolut benar dan nggak ada yang absolut salah sih. Iya. Yeah.
Hopes and Fear-nya ada Magician dan outcome-nya ada Ace of Coins. Dan ini kayaknya dari Ace of Cups ke Ace of Coins mungkin sekarang mungkin ada bisnis yang lagi kamu rintis gitu atau pekerjaan baru yang lagi kamu mulai yang butuh fokusnya kamu 100% di situ, butuh kompetensinya kamu di situ, makanya kamu harus agak meninggalkan keluarga kamu, orang-orang terdekat kamu. Ya itu aku make sense kalau begitu. Dan kalau emang seperti itu jangan lupa kamu pulang ya setelah urusan kamu di luar selesai, setelah seenggaknya Ace of Coins-nya udah kelihatan gitu potensi kalau ini bakal prospeknya bakal baik atau bakal cuannya kelihatan gitu. Udah, kamu harus tahu kapan waktu kamu harus bisa ngerem diri kamu sendiri, jangan dibawa ambis. Pokoknya kalau udah kelihatan hasilnya udah stop aja dulu, kamu tetap harus pulang gitu kalau ngeliat. Soalnya magiciannya ada di hopes and fear, ya bisa jadi hopesnya adalah semua yang kamu kerjakan bakal terwujud gitu, ya manifestasi bakal terwujud. Cuman kalau dia keasikan, fearsnya adalah dia bisa lupa pulang. Iya, gitu aja berkutat di bengkel, di workshop sampai. Soalnya kalau ngeliat magician kan potensi dia untuk mewujudkan manifestasinya kan besar sekali. Setelah satu selesai dia bakal mencari dua, mencari tiga kayak gitu. Dia kalau nggak kalau nggak direm sama dirinya sendiri, dia bakal terus aja kayak gitu. Walaupun ya ada bagusnya juga, berarti apapun yang kamu kerjakan saat ini ada strength, emperor, fate, terus terakhirnya ada magician, kemungkinan besar bakal terwujud. Kamu punya kompetensinya, kamu punya modalnya, kamu punya strength-nya, punya kekuatannya. Cuma jangan lupa pulang. Soalnya ada dunia kamu nggak cuma di situ, iya. Ya walaupun mungkin itu lagi kerjaan kamu mungkin di sini atau relationship kamu di sini lagi menyita sebagian besar waktu kamu, tapi di luar sana masih ada tempat yang butuh kamu. Jangan lupa soal itu. Ya ada Two of Swords, ada Ace of Coins. Walaupun ya Ace of Cups walaupun kecil, tapi itu masih butuh perhatian kamu, by the way. Mungkin soal orang tua kamu, anak-anak kamu kayak gitu, teman-teman kamu, mungkin teman-teman nongkrong, jangan dilupain. Ya jangan keasikan juga. Aku tahu sekarang mungkin ya nggak tahu ya, yang aku bayangin sekarang Leo di posisi kamu sekarang lagi asik. Soalnya ini momen dimana aku bakal keasikan, aku bakal lupa waktu, aku bakal lupa kalau ya duniaku tuh nggak cuma soal kerjaan. Ya dan aku rasa itu yang bisa aku bilang ke kamu sekarang. Mungkin apapun yang kamu kerjain lagi berjalan lancar gitu, berjalan mulus tanpa gangguan, semua yang kamu kerjain bisa terwujud. Cuma jangan lupa di luar sana masih ada orang-orang yang juga butuh kehadiran kamu. Ya gitu kali ya Leo untuk readingan kamu kali ini. Thank you banget untuk supportnya, buat like, comment, dan subscribe. Thank you banget yang udah like dan subscribe. Dan mungkin kamu juga bisa ikut share video ini ke Leo lain yang lagi butuh pesan ini sekarang. Readingan zodiak untuk Leo ada di hari Selasa barengan sama Virgo, Libra, dan Scorpio. Kamis, Jumat, Sabtunya aku ada pick a card reading. Jadi kalau kamu punya tema khusus yang pengen aku bawain, bisa tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Ya sekali lagi terima kasih Leo, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kamu selanjutnya.